Pertama mungkin cerita, yang kedua mungkin minta doa dari seluruhnya, dan juga mungkin beberapa pertanyaan bagaimana nantinya. Tahun kemarin, tahun 2024, bagi saya tahun yang begitu menyenangkan dan juga menyedihkan. Menyenangkannya apa? Alhamdulillah kemarin Allah izinkan saya untuk ke Baitullah, ke Mekah. Adapun rasa sedihnya, tahun kemarin, qadarullah Allah mengangkat tuba kiri dan kanan saya. Yang akhirnya saya tidak bisa mempunyai anak secara normal. Kemarin Oktober, tanggal 10 bulan 10 2024, dokter memutuskan untuk mengangkat kedua tuba saya, Ustadz. Itu pukulan terberat saya dan juga suami. Setelah lama saya menanti jodoh, 33 tahun saya akhirnya mendapatkan jodoh. Lalu setelah menikah, ternyata saya tidak bisa mempunyai anak. Itu luar biasa sekali. Rasa sakit yang saya rasakan. Sekarang, di kajian ini, saya ingin lebih tenang. Saya ingin menanyakan, bagaimana rasanya, bagaimana saya bisa membentuk yang Ustadz tadi bilang, untuk tidak takut ada Allah. Jikalau nanti saya belum ke tahap itu, bagaimana Ustadz? Saya takut jikalau nanti suami saya meninggalkan saya. Sebetulnya ada solusi dari dokter, yaitu dengan IVF atau bayi tabung. Namun bukan rahasia umum Ustadz, bayi tabung itu bukan harga yang murah. Bagaimana jikalau saya dan suami mengusahakan itu dengan uang yang kita usahakan? Kita mampu saja Ustadz. Namun jikalau nanti, kalau setelah bayi tabung itu lalu gagal, bagaimana Ustadz? Saya takut rumah tangga saya juga hancur karena kebanyakan di Indonesia ini rumah tangga hancur itu gara-gara ekonomi. Itu yang mau saya tanyakan. Bagaimana? Saya ingin sekali perjalanan rumah tangga ini sakinah. Saya dan juga suami selalu diberikan keberkahan, terutama anak Ustadz. Saya yakin orang bilang katanya punya anak, tapi saya takut. Saya takut Ustadz, karena di Indonesia ini ternyata omongan orang itu selalu kena ke hati. Manusiawi Ustadz. Dengar tetangga bilang seperti ini, teman-teman yang punya anak iri Ustadz. Jujur iri sekali, saya juga pengen menimang buah hati. Saya mau tahu rasanya. Yang katanya anak itu adalah bau surga. Saya pengen sekali Ustadz menimang anak. Itu mungkin Ustadz yang mau saya tanyakan. Mohon maaf, saya minta ada suami saya. Abang, jikalau nanti kita IVF lalu gagal, maaf uang abang saya habiskan secara cuma-cuma. Karena kata dokter bukan suami saya yang salah Ustadz. Karena secara medis diri saya Ustadz yang bersalah. Itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Teh Alid, ujian yang Allah berikan kepada Teh Alid ini sama seperti ujian yang Allah berikan kepada Sayyidah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim dan istrinya Nabi Zakaria. Semoga ini pertanda kemuliaan yang Allah berikan ke Teh Alid. Karena setiap kali Allah berikan kita ujian, sebetulnya ujian yang sama pernah Allah berikan kepada orang-orang yang mulia sebelum kita. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu siapa yang benar-benar sabar, siapa yang tidak sabar. Jadi Teh Alid, ujian yang Allah berikan ke Teh Alid itu sama seperti ujiannya Sayyidah Sarah. Semulia itu Teh Alid di mata Allah, karena dikasih ujian yang sama dengan mereka. Sama seperti istrinya Zakaria, yang kalau dalam bahasa surat Maryam itu, wa kanat imraati aqira, istriku tidak mungkin bisa hamil, kata Zakaria. Karena dia sudah menopause, sudah tua, umurnya sudah 70 tahun. Wa kanat imraati aqira.
istriku nggak mungkin lagi bisa hamil. Tapi kalimat berikutnya, fahabli min ladunka waliya, beri aku keturunan ya Allah. Tetap berharap, walaupun secara logika istrinya nggak bisa hamil. Kita hanya bisa belajar kan. Saya nggak bisa memberikan nasihat lebih menyenangkan bagi Teh Alit dan suami, kecuali menukilkan ayat-ayat Allah yang udah pasti benar. Bahwa di dalam pembukaan surat Maryam, Allah mengisahkan bukan kisah Maryam, tapi kisah Zakaria dulu. Kisah Maryam justru ada di alinea atau paragraf kedua. Wadhkur fil kitabi Maryam. Tapi yang ayat pertamanya, Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ayat keduanya langsung tentang Zakaria. Dan kisah Zakaria yang unik itu, yang mirip dengan cerita Teh Alit adalah Zakaria sendiri bilang, wa kanat imraati aqira. Sedangkan istriku sudah akhir, sudah menopause, nggak mungkin punya anak. Begitu nanti Allah bilang kamu akan punya anak, masih nanya lagi. Bagaimana saya akan punya anak, sedangkan istri saya sudah menopause 2 kali. Dia yakin banget, memang istrinya udah menopause secara ilmiah, secara biologis, secara logika, nggak mungkin punya anak. Tapi tetap berharap fahabli min ladunka waliya. Lucunya Nabi Zakaria yang masih berharap sama Allah, begitu dikasih bingung gitu, kaget gitu. Ya Allah, kok bisa saya punya anak? Padahal dia yang tadi minta. Kan ini antara logika dengan realitanya tuh kayak tabrakan ya. Logikanya nggak mungkin punya anak. Iman meminta beliau untuk tetap berharap. Itu iman yang ngomong, bukan logikanya. Logikanya kalau bahasa logika, wa kanat imraati aqira, istri saya sudah mandul, sudah menopause. Kalau bahasa imannya, fahabli min ladunka waliya, beri saya anak. Begitu Allah mengatakan, ya Zakaria inna nubasyiruka bighulam, Nabi Zakaria tanya, bagaimana saya akan punya anak? Wa kanat imraati aqira. Ini balik lagi ke logika, realitas, bingung Nabi Zakaria. Disinilah kita belajar tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Teh Alit saya kenal satu orang yang cukup populer juga di Bandung sebetulnya, cuman saya nggak usah sebut namanya. Cukup populer. Saya kenal dekat dengan keluarga mereka. Mereka ini udah menikah kurang lebih sekitar, sebelum punya anak itu sekitar 20 tahun. Udah sekitar 20 tahun menikah. Memang masalahnya di istrinya juga, nggak bisa hamil. Sampai kemudian mereka coba bayi tabung di Boromeus. Sempat belum berhasil beberapa kali karena emang nggak sekali ya. Jadi yang kalau nggak salah yang ketiga berhasil, sekali punya anak langsung 2 kembar dan cowok, dua-duanya keren. Saya kenal anaknya, sering main juga sama anak saya, masya Allah normal, keren, dan namanya pun nama-nama Nabi yang dipakai kedua anak ini. Dua-duanya nama Nabi, itu keren banget sih ceritanya. Saya jadi saksi karena itu teman dekat saya, geng saya banget lah keluarganya, suaminya, istrinya itu geng saya banget. Di situ saya belajar bahwa mungkin insya Allah berbaik sangka sama Allah. Bukankah Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku? Dan semoga ujian ini menjadikan suami Mbak Alit itu mudah rezekinya, sehingga Allah buka pintu-pintu rezeki. Mungkin ada orang yang dikasih rezeki dengan istrinya bisa hamil. Ada orang yang dikasih rezeki dengan diberikan harta supaya bisa melakukan proses punya anak dengan cara yang berbeda, yang istimewa gitu. Semua orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Tapi saya percaya nggak ada yang mustahil. Jadi banyak hal yang kita kayak mulai ragu, mulai khawatir. Padahal Allah lagi pengen nunjukin kekuasaannya. Selama ini kan kamu berpikir secara logika. Sekarang aku pengen ngajarin kamu iman. Ketika logika nggak bisa dipakai, ketika cara-cara manusia pada umumnya nggak bisa dipakai, kamu masih percaya nggak sama aku? Semoga itu yang terjadi sama Teh Alit dan suami. Bahwa Allah bukan mau menghalangi Teh Alit dari punya keturunan, tapi Allah lagi mengajari Teh Alit sebuah pelajaran iman yang sangat berharga dengan cara yang istimewa. Semoga nanti diberikan keturunan sesoleh Nabi Yahya alaihissalam, sesolehah Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Saya ini wanita akhir zaman. Hah? Wanita akhir zaman. Oh, karena hidupnya di akhir zaman. Oh, Iya. Kirain akhir bulan, kan sekarang udah tanggal 28. Maaf bercanda. Nggak tahu. Terus
dan saya juga wanita pendosa. Salah satu dari pertanyaan saya adalah yang selalu saya takutkan adalah tentang pernikahan, Ustadz. Saya itu tidak pernah yakin dan percaya apa itu pernikahan. Dan saya selalu takut akan pernikahan karena di sekeliling saya itu banyak pernikahan yang tidak baik. Contohnya ada yang suaminya selingkuh, yang punya istri 2. Ya saya pergi dulu ya. Kita pamit dulu ya. Mbak Suci nih. Lanjut. Mbak Suci ini mau nanya atau mau marah-marah sih? Ini Mbak Suci mau bikin viral. Silakan terus. Dilanjut ya. Kemudian ada yang pasangannya KDRT, terus masalah dengan ibu mertuanya, dan masalah ekonomi dan lain sebagainya ya. Itu sih yang selalu saya takutkan akan pernikahan. Nah, Ustadz, ibadah itu kan banyak jenisnya ya. Sedangkan pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Kalau misalnya saya memilih untuk tidak menikah dan saya memilih ibadah yang hanya berbakti kepada kedua orang tua saja, selain sholat 5 waktu dan yang lainnya, tetapi saya tidak memilih menikah, itu gimana Ustadz? Sedangkan saya itu tidak pernah punya rasa percaya akan pernikahan. Tenang, sabar. Calon imam sabar. Tenang. Kayaknya ada yang mau jawab nih. Ada yang mau jawab? Ada yang siap? Kata mereka aku nggak gitu loh. Aku nggak gitu loh. Gak semuanya. Terus kemudian boleh dilanjutkan. Bukankah ibadah itu tidak hanya menikah saja? Bukankah berbakti kepada orang tua juga termasuk ibadah, Ustadz? Karena lebih memilih hidup bersama orang tua itu lebih baik ketimbang saya menikah. Karena kan kita hidup untuk sendiri ya, tidak boleh bergantung kepada orang lain, sekalipun kepada pasangan, kepada teman, kepada anak, kepada orang tua, seperti itu Ustadz. Bagaimana jawabannya? Terima kasih. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, boleh tepuk tangan. Bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustadz ya. Siap. Bercanda. Ustadz please, ini. Oke. Pertama, pertanyaan kayak gini tuh bukan pertanyaan Mbak Suci. Sahabat dulu pernah nanya hal yang sama juga ke Rasul. Ada 3 orang sahabat datang ke Nabi bilang gini, ya Rasulullah, yang pertama, saya nggak mau tidur di malam hari, pengen beribadah terus, boleh nggak? Yang kedua, ya Rasulullah, saya nggak pengen berbuka puasa, pengen puasa setiap hari puasa, bukan Daud lagi yang selang-seling, setiap hari puasa, boleh nggak? Yang ketiga, ya Rasulullah, saya nggak pengen nikah, nggak pengen terganggu dengan pasangan oleh amanah keluarga, saya pengen fokus beribadah, boleh nggak? Terus apa jawaban Nabi untuk 3 pertanyaan yang berbeda? Kata Nabi, aku yang paling baik di antara kalian. Aku tidur dan bangun di malam hari. Aku berpuasa dan juga berbuka, jadi selang-seling. Aku juga menikah dan punya keluarga. Apakah ada yang merasa lebih baik daripada Rasul? Padahal Rasul yang paling sempurna, yang paling baik. Jadi nggak boleh kita pakai alasan pengen baik, pengen sempurna, maka kita membatasi diri dari diantara syariat-syariat Allah. Enggak. Katakan saja Mbak Suci sekarang pengen fokus dengan ibu, itu boleh, bagus. Tapi mengatakan nggak akan pernah menikah, ini kayaknya mungkin masih ada rasa nggak trauma juga sih. Ini karena dia ngeliat orang sekeliling aja. Ya, kalau trauma kan pernah ngalamin kan. Ini karena mungkin banyak yang curhat. Mbak Suci ini kayaknya orang baik, banyak mendengar curhat. Atau mungkin sering mengakses berita-berita viral. Padahal berita viral itu nggak sepenuhnya benar. Ya udahlah. Intinya Mbak Suci, kalau boleh saya kasih semacam insight ya. Ini boleh agree, boleh enggak.
baik banget kita pengen fokus kepada orang tua kita, pengen berbakti. Tapi nanti ada masa-masa kita butuh orang yang akan merawat kita, butuh orang yang akan membahagiakan kita. Kan semuanya manusia itu datang dan pergi kan, dengan kehendaknya atau dengan tanpa kehendaknya. Orang tua kita mungkin suatu saat udah waktunya akan kembali kepada Allah. Terus kita gimana? Makanya kenapa Allah syariatkan menikah? Karena Allah tahu kehidupan itu estafet. Kita nggak bisa kayak gini-gini terus. Suatu saat kita akan butuh anak yang merawat kita. Kita butuh pasangan yang akan mendampingi kita. Bahkan ketika kita udah punya anak sekalipun, nggak bisa juga kita berharap sepenuhnya kepada anak. Anak itu usia remaja mulai sibuk tuh. Usia dewasa dia akan pergi. Tinggallah kita dengan pasangan kita aja. Dan seperti itulah kenyataan-kenyataan yang sangat banyak dalam hidup. Allah lebih tahu mana yang terbaik, sehingga kita mungkin kalau nggak siap pun kita hanya bisa mengatakan saat ini saya pengen fokus sama orang tua. Saya nggak mau fokus mikirin jodoh dulu. Itu nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Tapi mengatakan saya tidak akan pernah menikah, jangan-jangan kita salah paham terhadap syariat Allah. Lihat aja nanti, siapa tahu setelah fase tertentu Mbak Suci akan ada rasa ya kayaknya menikah itu ada baiknya juga ya. Ya udah, akhirnya nanti Allah bukakan hatinya, ketemu dengan seseorang yang cocok, sefrekuensi, ya jadi kebaikan buat Mbak Suci sampai akhir hayatnya. Itu tentang menikah. Dan di dalam surat Al-Furqan yang tadi kita baca juga, ternyata salah satu ciri ibadur rahman, itu adalah mereka yang mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa itu artinya? Minta keluarga. Ternyata salah satu di antara ciri hamba yang disayang sama Allah itu adalah mereka yang mengharapkan punya keluarga. Keluarga itu dimulai dari pasangan, baru kemudian keturunan. Sehingga orang yang paling dicintai Allah itu bukan orang yang menghindari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam keluarga. Justru dia mengharapkan. Jadi daripada Mbak Suci hanya larut dalam trauma atau rasa gak nyaman, kenapa gak berharap yang baik-baik kepada Allah? Atau udah gak percaya lagi untuk berharap kepada Allah? Berarti kan masalahnya iman. Kalau kita masih yakin dan bisa berharap pada Allah, kenapa nggak minta, ya Allah beri saya pasangan seromantis Ali misalnya, beri saya anak-anak sesoleh Hasan dan Husain misalnya, beri saya pasangan yang sayang sama saya, yang membahagiakan saya, yang setia kepada saya sampai akhir hayat, jadi pasangan di dunia dan di surga. Kenapa nggak minta yang baik-baik kepada Allah? Daripada kita hanya hidup dengan rasa takut yang luar biasa. Untuk sementara sih saya mengerti, mungkin kondisi Mbak Suci hari ini karena banyak dapat curhat-curhatan, oke, ada rasa takut. Tapi jangan biarkan ketakutan itu merusak keyakinan kita kepada Allah. Tetaplah berharap yang terbaik kepada Allah. Allahu a'lam.